Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal aqibatul lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah khaliqul asya. Muhammadur Rasulullah khairul anbiya. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighat wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, al jannatu arba'atun nafar talil Qur'an wa hafidil lisan wa mut'imil ji'an wassaimu Ramadan. Pemirsa dan seluruh warga Persyarikatan Muhammadiyah ataupun keluarga muslim semua yang berbahagia rahimakumullah, sangat senang hari ini kita bisa berjumpa melalui bincang-bincang santai bersama adik-adik dari NA dan Pemuda Muhammadiyah Ranting Bani Catur yang hari ini bertemu dengan saya Nur Hidayat Pamungkas untuk memperbincangkan tentang amalan pasca Ramadan yang harus dipertahankan di luar bulan Ramadan. Satu tema yang sangat eksklusif karena sesungguhnya setelah kita beribadah puasa sekian hari dalam minggu ke minggu, kita seperti orang yang sedang didaur ulang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sesungguhnya setahun ini sadar tidak sadar kita telah menjadi remuk redam di dalam ruhiyah kita. Kita banyak berbuat dosa, kita banyak berbuat kemaksiatan, kita banyak berbuat kezaliman. Pintu-pintu kerusakan ruhiyah kita, pintu-pintu kerusakan akhlak kita tanpa disadari melalui pintu-pintu tiga tadi. Sehingga kalau tiga pintu ini kita tabrak, maka sangat sulit kita akan mendapatkan perubahan dari apapun amalan yang kita kerjakan atas perintah Allah yang kita lakukan setiap waktu dan setiap saat. Yang pertama adalah kerusakan kita disebabkan karena kita banyak berbuat kemaksiatan, pembangkangan. Kita diminta oleh Allah untuk thalabul ilmi, satu contoh, tetapi kita belum menjadi pembelajar yang baik. Allah perintahkan kita untuk tertib sholat berjamaah di masjid, tetapi kita masih belum bisa melaksanakan dengan optimal. Pembangkangan atas perintah Allah inilah yang kemudian menjadikan kemaksiatan itu terjadi dan kita lakukan, dan tanpa sadar kita sering berbuat yang seperti itu. Yang kedua adalah perbuatan dosa. Perbuatan dosa yang sangat banyak, hal-hal yang sangat kecil-kecil yang kita lakukan. Puasa mengajarkan kita untuk tidak berkata dusta, karena perkataan dusta akan menghapuskan nilai-nilai pahala puasa yang telah kita lakukan. Tetapi keseharian kita banyak berbuat dusta. Dusta melalui lisan, dusta melalui jari tangan kita, melalui media-media sosial kita. Dusta-dusta yang banyak itulah yang menjadikan pintu-pintu dosa, yang menjadikan kehancuran akhlak, kehancuran moral, dan kehancuran perilaku yang mulia yang sesungguhnya diajarkan oleh Rasulullah di setiap amalan bulan Ramadan, tetapi ini tidak bisa kita pertahankan. Yang kemudian Allah juga memberikan satu arahan perbuatan kekufuran. Perbuatan kekufuran sedikit berbuat syukur atas nikmat yang diberikan oleh Allah. Ini juga merupakan pintu-pintu kerusakan kita. Selama kita berbuat kemaksiatan, selama kita banyak berbuat dosa, berbuat kezaliman, ini yang merupakan pintu kehancuran makhluk, maka di bulan Ramadan Allah melakukan daur ulang atas perbuatan-perbuatan salah yang kita lakukan, sehingga posisi ketakwaan makhluk hilang karena perbuatan-perbuatan yang tadi muncul. Itulah kemudian Allah nimbali orang-orang yang berpuasa ini tidak baik-baik. Kita perhatikan alat Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang diperintahkan puasa itu orang-orang yang beriman.
Persoalannya kenapa kok bukan sembarang orang? Karena orang beriman itu setidaknya punya karakter-karakter istimewa. Allah berfirman, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun alladzina yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfikun. Ini ayat-ayat yang menandai ciri orang yang beriman. Maka orang yang beriman yang disuruh oleh Allah melaksanakan ibadah puasa itu karena orang yang beriman itu kalau diberi informasi langit, informasi melalui ayat-ayat Al-Quran, wajilat qulubuhum, hatinya itu menjadi buncah, hatinya itu menjadi happy, hatinya itu menjadi tergugah, semangat melaksanakan. Maka ibadah puasa yang dilakukan dengan semangat dan penuh kegembiraan, karena memang sesungguhnya kita sekalian beribadah puasa ini dengan modal keimanan kepada Allah. Wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatu zadatuhum imana. Kemudian kita berpuasa, sudah berpuasa berminggu-minggu ini, apa yang muncul? Tuliyat 'alaihim ayatu zadatuhum imana. Kita bertambah semangat dan bertambah keyakinan kita atas benarnya ayat-ayat Allah. Dengan berpuasa, para pemirsa yang berbahagia, Allah sehatkan kita. Sampaikan sumutasihu, berpuasalah maka akan sehat badanmu. Ini akan mendapatkan fadilah keutamaan berpuasa dengan kesehatan jika puasa yang kita kerjakan, ibadah-ibadah di bulan puasa ini kita lakukan sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah. Apalagi kita akan mendapatkan keutamaan dari sholat tarawih. Maka ada satu hadis yang lainnya, man qoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang menegakkan qiyam Ramadan, sholat tarawih, imanan dengan keyakinan lagi, dengan semangat, dengan indikator orang-orang yang beriman yang 5 tadi, wahtisaban dan kehati-hatian, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, Allah akan berikan kepada kita semuanya maghfirah. Nah, inilah yang kemudian perlu kita berpikir, ketahanan ibadah kita di luar puasa, di luar bulan Ramadan ini, mampukah kita untuk mempertahankannya? Kita bisa mempertahankan sholat tarawih menjadi kebiasaan yang menggembirakan kita, menjalankan sholat tahajud di setiap waktu, itu karena modal imannya masih ada. Sehingga kalau orang itu beriman, orang memahami fadilah keutamaan atas perintah Allah dan dia kerjakan dengan optimal, kemudian bertawakal ilallah, maka insya Allah ini akan menjadi kontinuitas yang dapat dikerjakan. Orang sudah menjadi biasa saat kemudian dia sholat tarawih, kemudian di luar bulan puasa menjadi kebiasaan sholat tahajud itu dilakukan dengan penuh semangat kegembiraan. Allah sampaikan pula orang yang beriman. Kenapa yang beriman dipanggil lagi oleh Allah? Man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang siam, yang berpuasa pada bulan Ramadan tetapi tetap dengan iman dan kehati-hatian, Allah sampaikan ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Disitulah Allah berikan kepada kita ampunan. Nah, ampunan Allah inilah kalau kemudian disiapkan oleh Allah ampunan sampai 1 tahun kita masuk ke bulan puasa lagi, karena kita mengerjakan semua perintah. Dari sholat tarawih dikerjakan dengan dasar keimanan dan kehati-hatian. Puasa dikerjakan dengan keimanan dan kehati-hatian. Bersedekah dikerjakan dengan iman dan kehati-hatian. Tilawatul Quran dikerjakan di bulan puasa ini dengan keimanan dan kehati-hatian. Insya Allah Syawal ini kita akan dibantu oleh Allah untuk tertib melaksanakan perintah-perintah Allah itu, karena kita melaksanakan dengan dasar cinta, mahabbah ilallah. Maka Kanjeng Nabi juga menyampaikan, kita setiap habis salat tarawih berdoa, asyhadu alla ilaha illallah, astagfirullah, as'alukal jannah, wa a'udzubika minan nar. Nah, persoalannya kita itu minta pada Allah, bersaksi pada Allah. Kemudian kita as'alukal jannah,
minta pada Allah jannah. Kemudian wa a'udzubika minan nar, minta Allah perlindungan jangan masuk neraka. Tetapi kita tidak tahu siapa toh perindu surga itu. Nah, ini ada 4. Saya singkat saja. 1, orang yang menjadi perindu surga, yang dinantikan surga Allah itu, Kanjeng Nabi menyampaikan sabdanya, al jannatu arba'atu nafar. Surga itu merindukan 4 golongan orang. Yang pertama, talil Quran, orang yang membaca Al-Quran. Nah, puasa ini, bulan Ramadan tahun ini, semakin banyak kita berinteraksi dengan Al-Quran pasca Ramadan, insya Allah harapannya akan menjadi kebiasaan yang mendawamkan kita, mengajakkan kita untuk tetap membaca Al-Quran. Itu yang pertama. Yang kedua, wahafidil lisan. Perindu surga itu adalah orang yang bisa berhati-hati menggunakan lisannya. Puasa kemarin dituntun kita. Puasa dituntun, bahkan tidur kita itu menjadi ibadah, daripada kita tidak tidur tapi tidak bisa menjaga lisan. Maka perindu surga itu yang dinantikan surga Allah adalah orang-orang yang wahafidil lisan, yang dapat menjaga lisannya. Semakin kita bisa menjaga lisan, semakin bisa kita menjadi orang yang bijak di dalam kita menyampaikan perkara-perkara yang dibutuhkan di dalam membangun karakter diri. Nah, yang ketiga, sahabat sekalian, adalah wahafidil lisan sudah wa mut'imil ji'an, memberikan buka puasa. Artinya apa? Kedermawanan. Selama puasa kita dilatih dermawan. Sholat tarawih ada kencelengan, infak kita berisi. Nanti tarawih ngisi, subuh ngisi, buka puasa, setiap hari itu kaleng infak wirawiri. Apakah kita menegur wirawirinya kaleng itu untuk berhenti, kita sapa dengan kita berinfak, atau kita abaikan mereka lewat di depan kita? Ini yang menjadi pertaruhan kita. Mut'imil ji'an, semangat bersedekah, kalau dipertahankan, nanti di lepas bulan Ramadan insya Allah kita akan menjadi sangat ringan bersedekah, tetapi sesuai dengan kemampuan. Yang terakhir adalah perindu surga itu bashoimu Ramadan, orang-orang yang berpuasa bulan Ramadan sesudahnya bisa mempertahankan dengan puasa-puasa sunnah dan puasa-puasa yang dianjurkan oleh dan dicontohkan oleh junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Sahabat yang kami hormati, para pemirsa yang kami cintai, Ramadan tahun ini sungguh luar biasa. Kita digembirakan oleh Allah dengan memperbanyak amal soleh dan amal ibadah. Semoga amal ibadah di bulan puasa tahun ini menorehkan kebaikan, sehingga menjadi bekal kita untuk beribadah selama tahun yang akan datang. Demikian sahabat sekalian dan para pemirsa yang berbahagia rahimakumullah, selamat menunaikan bulan puasa di akhir-akhir bulan ini. Dan selamat teruslah berdoa pada Allah, mudah-mudahan kita mampu menjaga perilaku Ramadan ini berRamadan sepanjang waktu, berpuasa, mempuasakan, menahan diri sepanjang waktu, sehingga kita betul-betul lolos dibentuk oleh Allah, didaur ulang oleh Allah, dari hancur lebur kemanusiaan kita dibentuk kembali oleh Allah, didaur ulang, dan kita menjadi makhluk yang bertakwa dengan derajat takwa, derajat yang paling tinggi di hadapan Allah. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga ada manfaatnya, dan mudah-mudahan Allah berikan kita kesehatan bisa mengakhiri Ramadan ini dengan sebaik-baik amalan dan ibadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.